Halo, halo, ketemu lagi dengan saya masih tetap di channel yang sama. Kali ini saya mau membagikan resep salah satu jajanan tradisional yang sangat terkenal dari kota Medan. Teksturnya legit, rasanya manis, dan aroma khas dari daun jeruk. Dan ini juga salah satu ikon dari Chen's Kitchen loh. Kabar baiknya adalah resep ini saya racik khusus untuk teman-teman yang setia di channel saya. Jangan bilang-bilang ya, dengan resep yang ini kuenya masih tetap empuk sampai di hari yang ketiga loh. Padahal bahannya ekonomis. Ayolah langsung kita mulai saja. Pertama-tama harus siapkan dulu santan dan daun jeruk. Karena saya nggak mau repot, saya pakai santan instan sebanyak 200 ml ditambah dengan 200 ml air dan 10 lembar daun jeruk. Daun jeruknya ingat dirobek-robek atau diremas-remas supaya aroma wanginya keluar maksimal. Terus dimasak deh santannya dengan api besar. Kalau sudah mendidih, apinya dikecilin. Dengan catatan harus bisa tetap mendidih santannya. Lanjut masak lagi 2-3 menit sampai santannya tinggal 300 ml. Selama memasak, santannya diaduk-aduk terus ya supaya tidak pecah. Bagi yang mau menggunakan santan murni dari perasan kelapa asli, takaran dan caranya tetap sama. Tapi jangan tanya saya pakai berapa butir, tergantung besar kecil kelapa yang kamu beli. 1 butir kelapa ukuran standar dapat menghasilkan sekitar 250 ml santan kental. Proses memasak ini bertujuan supaya kue tidak cepat basi dan aroma daun jeruknya lebih keluar. Setelah itu, matikan api dan biarkan dingin. Tips untuk memilih daun jeruk. Gunakan daun jeruk yang lebar daunnya simetris, atas dan bawah sama besarnya, seperti angka 8. Jangan gunakan yang salah satunya besar, atas besar atau bawah kecil, maupun sebaliknya. Karena jenis demikian, rasanya akan lebih pahit. Sambil nunggu santannya dingin, yuk lanjut bikin biangnya. Bahan untuk biangnya ada 100 gram terigu protein sedang, 1 sendok makan ragi instan, dan 1 sendok makan gula pasir. Bahan keringnya dicampur jadi satu dan diaduk rata dulu ya. Baru kemudian ditambahkan air secara bertahap supaya lebih mudah larut. Air yang digunakan sebanyak 150 ml. 1 sendok makan ragi instan setara dengan 5 gram. 1 sendok makan gula pasir setara dengan 15 gram. Pastikan bahan biang ini diaduk rata dan tidak ada yang menggumpal. Karena jika masih ada yang menggumpal, ragi terperangkap di dalam gumpalan tersebut sehingga tidak dapat bekerja dengan maksimal. Perhatikan ya, adonannya harus halus dan tidak terlalu kental. Dan juga tidak terlalu encer. Jika sudah halus, istirahatkan sampai mengembang sekitar 15 menit. Sambil menunggu santan dan adonan biang, sekarang kita lanjut ke adonan utama. Karena ini bukan jenis bolu, maka tidak perlu dimixer sampai mengembang. Cukup diaduk jadi satu sampai gula pasirnya larut. Saya menggunakan 180 ml telur, terdiri dari 3 butir telur utuh dan sisanya kuning telur. Gulanya 250 gram. Kalau gula pasirnya udah larut, tinggal masukin garam deh 7 gram. Diaduk lagi sampai garamnya larut juga. Kemudian masukkan 150 gram tepung tapioka, aduk rata lagi deh. Perhatikan cara aduknya supaya tepungnya tidak berterbangan. Nah, di tahap ini tepungnya juga harus diaduk sampai halus ya, tidak boleh ada yang menggumpal. Kalau tepungnya sudah halus, saatnya masukkan santan yang sudah dingin. Disaring ya, daun jeruknya jangan dipakai lagi karena kita cuma ambil aromanya saja. Diaduk-aduk lagi supaya santannya tercampur rata. Sementara itu kita intip dulu biangnya, sudah mengembang atau belum ya? 1, 2, 3. Ya, sudah mengembang. Kalau sudah mengembang seperti ini, sudah boleh dicampurkan ke dalam adonan utama tadi. Ya, tuangkan biangnya dan tetap dong diaduk-aduk sampai merata semuanya. Nah, ini nih yang penting. Perhatikan hasil akhir adonannya. Perhatikan kekentalannya. Seperti ini ya. Nah, jadi kalau diangkat itu meluncur, masih terlihat agak kental. Di tahap ini, jika ingin warna yang lebih menarik, boleh tambahkan pewarna. Di sini saya gunakan 10 tetes. 10 tetes pewarna kuning tua, mereknya Bebas. Kalau sudah diaduk rata pewarnanya, saatnya untuk proofing. Proofingnya ditutup rapat ya, selama 1 jam aja udah cukup. Nah, seperti inilah tampilannya setelah 1 jam. Nih, coba diperhatikan ya, jika ditarik bagian permukaannya dengan centong,
terlihat lapisan buih yang cukup tebal, buih-buih halus yang cukup tebal. Buih-buih ini harus diaduk-aduk-aduk-aduk sampai mimpes alias sampai hilang kembali. Tuh, lihat, buihnya sudah tidak ada lagi kan? Sudah jadi seperti adonan sebelum di-proofing. Tandanya sudah siap untuk dicetak. Panaskan cetakan dengan api kecil dan olesi dengan sedikit minyak. Caranya seperti ini ya, sedikit saja minyaknya. Oh ya, kalau mau beli cetakan seperti di video ini saya ada jual ya. Pokoknya segala kebutuhan rumah tangga di Chance Kitchen ada. Apinya kecil aja. Intinya sesuaikan dengan kompor masing-masing dan ketebalan cetakan yang dipakai. Ingat untuk selalu mengaduk adonan sebelum dituang ke cetakan ya. Supaya tepungnya tidak ada yang mengendap. Untuk mengetahui cetakannya sudah cukup panas atau belum, kita coba cetak di satu lubang dulu. Tuang sampai 3/4 tinggi cetakan saja ya. Kemudian perhatikan, jika ada gerimis kecil seperti ini, itu tandanya cetakan sudah cukup panasnya. Sudah boleh lanjut diisi untuk lubang yang lainnya. Oh ya, saat adonan dituang harus ada bunyi desis yang halus, bukan yang besar. Kalau bunyi desisnya besar berarti cetakannya terlalu panas. Biarkan sampai permukaannya berlubang-lubang. Jika lubangnya sudah sampai ke atas, baru ditutup untuk mengeringkan permukaannya. Nah, seperti ini permukaannya sudah kering. Sudah boleh dicungkil dari cetakan. Bisa dilihat ya, dengan api yang stabil, warna kue juga akan cantik dan merata di bagian bawah. Kalau menggunakan cetakan yang berbahan teflon, saat dipanaskan tidak usah dioles minyak. Cetakan yang ini saya juga ada jual. Pokoknya semua properti yang digunakan di dalam video saya ada jual ya. Mulai dari ember, sapu, kuali, panci baskom yang mahal, yang murah, yang ekonomis, yang bagus, semuanya ada lengkap. Yang mau belajar masak, yang mau belajar bikin kue secara lebih dalam lagi, saya juga ada kelas-kelas online-nya berbayar. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi nomor WA saya di nomor yang ini nih. Tuh yang tertera di layar video Anda. Ini jenis Bika Ambon yang ekonomis ya. Kalau mau yang premiumnya boleh join di kelas online saya. Yang ekonomis saja enak begini, apalagi yang premium. Thank you for watching. Sampai bertemu lagi di resep berikutnya.